Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sufi, saya sedang berada di sebuah daerah di Dayuh Luhur. Ini salah satu rumah yang usianya sudah 100 tahun. Yuk kita akan telusuri bagaimana misteri dan sejarah rumah ini. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita menelusuri jejak penyebaran Islam di Dusun Randegan, Desa Dayuh Luhur, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Di Dusun Randegan ini ada saksi bisu sejarah perjuangan seorang ulama, Kiai Haji Fatoni. Tepatnya pada tahun 1900, ia menjejakkan kaki di Dusun Randegan, Desa Dayuh Luhur. Di tanah ini, Kiai Haji Fatoni memulai dakwah dengan membangun masjid dan rumah tinggal. Tepatnya pada tahun 1917, Kiai Haji Fatoni yang punya keahlian bertukang dan bertani membangun masjid dan rumah. Menurut cucu Kiai Haji Fatoni, Uyun Saiful Uyun, masjid yang kini berusia 103 tahun terbuat dari bahan kayu nangka kuno yang keras. Kemudian bedungnya terbuat dari kayu kelapa. Sampai hari ini semuanya terawat dengan baik. Sedangkan rumah tinggal terbuat dari galih kayu nangka. Kusen dan pintu semuanya dari kayu nangka. Kemudian dinding terbuat dari bilik bambu berkualitas tinggi. Interior rumah juga sangat sederhana, terdiri atas ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga, dan ruang dapur. Kemudian untuk menumbuk padi ada lisung dari kayu nangka. Benda kuno lainnya ada tempayan dari batu, lampu antik, dan wadah ikan dari daun dahon. Oh iya, kamu yang belum melihat arsitektur rumah Sunda, rumah panggung Kiai Haji Fatoni bisa dijadikan referensi. Selain itu, kamu juga bisa merasakan aura masjid kuno di Dusun Randegan. Walau ditutupi bangunan tembok, keaslian masjid masih dipertahankan. Tapi sayang, walau usia bangunan masjid dan rumah panggung Kiai Haji Fatoni berusia ratusan tahun, namun untuk sementara belum ada perhatian dari pemerintah untuk diusulkan sebagai benda bersejarah. Oke, sampai di sini dulu ya penelusuran kita. Tunggu penelusuran jejak penyebaran Islam berikutnya di tanah kerajaan Galuh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dibangun oleh aki saya atau kakek saya yang bernama Haji Fatoni, dan menurut cerita dari kakek saya yang lain, katanya ini dibangun sekitar tahun 1917. Jadi kalau sampai hari ini sudah sekitar 103 tahun sampai hari ini. Kemudian rumah ini dibangun dengan konstruksi dari kayunya itu kayu nangka yang dalamnya doang. Kemudian dindingnya itu terdiri dari dinding bilik bambu, tapi bukan dibikinnya katanya bukan di pabrik bilik tersebut, tapi di sini karena bilik tersebut tidak bisa dibawa karena keras konstruksinya atau konturnya. Kemudian dindingnya tersebut yang dari bilik tersebut 2 lapis. Kemudian sampai bawah itu tidak ada yang disebut dalam bahasa Sundanya tatapakan, tapi langsung kayu sampai bawah, baru di bawah dikasih alas batu seadanya. Makanya alas batunya juga yang dalam bahasa Sunda disebut tatapakan tersebut bentuknya tidak beraturan, ada yang besar, ada yang kecil. Kan kalau rumah-rumah yang lain, yang rumah panggung yang lain, rata-rata batunya itu beraturan bentuknya, ukurannya pun sama. Kalau ini enggak, bisa kemungkinan seadanya karena waktu dulu. Kemudian kalau untuk pembangunannya sendiri saya kurang tahu entah berapa bulan atau berapa tahun sampai selesainya, karena kita bisa membayangkan rumah yang dari pohon nangka yang katanya itu galurnya, kalau dalam bahasa Indonesia tahu apalah galurnya tersebut,
kemudian dibuat ukiran-ukiran sederhana seperti ini dengan peralatan yang manual, itu entah berapa bulan kemudian. Dan ayah saya pun, yaitu putranya Pak Haji Fatoni, yaitu Kiai Haji Sirajuddin, yang meneruskan rumah ini, menyebutkan bahwa di samping sebagai seorang petani, kakek saya itu beliau juga ahli dalam pertukangan, yaitu dalam pertukangan kayu. Makanya ketika memilih bahannya pun dia selektif sekali. Bahkan ya, ada yang bahannya dari antar kecamatan. Pokoknya kalau mendengar ada yang mau menjual pohon nangka di mana, pasti jauh tersebut mengunjungi ke sana. Kemudian rumah ini diwariskan dari kakek saya tersebut, dari Haji Fatoni, kepada ayah saya, karena pada waktu itu ayah saya termasuk anak yang bungsu dari 7 bersaudara. Jadi 7 bersaudara tersebut, anak-anak Haji Fatoni tersebut yang sulung, yaitu Jenderal Mustafa, kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu perempuan semua, ketujuhnya ayah saya. Jadi anak laki-laki 2 meneruskan rumah ini. Kemudian karena menurut mungkin tradisi di daerah kami itu, mungkin daerah Sunda pada umumnya, bahwa kalau rumah yang peninggalan nenek moyang ataupun orang tua biasanya diwariskan ke anak yang bungsu, yang bungsu. Makanya diwariskan ke ayah saya. Ayah saya sudah meninggal sekitar tahun 2002 kalau nggak salah, meninggalkan anaknya 4. Saya yang termasuk yang sulung, dan sebenarnya itu bukan anak yang sulung, karena katanya saya punya kakak yang pada 2 orang, laki-laki 1 orang, perempuan 1 orang, tapi saya juga tidak tahu karena menurut cerita mereka waktu kecil umur yang seorang umur 4 tahun, yang 1 orang lagi umur 1,5 tahun itu meninggal dunia. Makanya saya tidak tahu kakak saya itu ya seperti apalah. Yang jelas yang jadi anak sulung adalah saya, kemudian ada yang kedua Aludin, yang ketiga sebelah sana ada, kemudian yang keempat tadi Uung. Kemudian setelahnya ibu saya wafat tahun 2012 ibu saya wafat, otomatis karena menurut tradisi tersebut tadi, rumah ini jatuh ke tangan anaknya yang bungsu, yaitu Uung. Kemudian kiprah beliau itu, baik kakek saya maupun ayah saya, adalah termasuk salah seorang tokoh di dusun ini atau di kampung ini. Malahan beliau sendiri, kakek saya sendiri, yang mendirikan Masjid Jami di sebelah bawah sana, yang dijadikan masjid kampung ini sebagai masjid tempat jumatan dan bisa disebut sentral kegiatan keagamaan di kampung ini.